suara adzan sesuai dengan zahir hadis tadi, hatta la yasma'al adzan. Setan mengeluarkan kentut lari menjauh. Tujuannya adalah apa? Agar dia tidak mendengar suara adzan. Kemudian yang kedua, kenapa setan itu kentut dengan sengaja? Sebagai satu bentuk istihza. Ya, sebagai satu bentuk ihanah, pelecehan, penghinaan terhadap suara adzan. Karena dalam adzan itu ada kalimat tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setan kentut dengan sengaja adalah sebagai satu bentuk simbol perlawanan terhadap salah satu syarat sah salat. Jadi salah satu syarat sah salat itu ada yang namanya thaharah, suci, ya, punya wudu. Maka kemudian dia kentut, itu merupakan lawan dari thaharah tadi, karena di antara yang membatalkan ya thaharah itu atau wudunya seseorang bisa batal, salah satunya adalah dikarenakan seseorang mengeluarkan angin atau seseorang kentut. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya setan itu kentut tidak sengaja, tapi dia otomatis. Ya, dia otomatis di luar keinginannya dia keluar kentut. Dan ini sebagai satu bentuk rasa takut yang luar biasa terhadap kumandang adzan, ya, sehingga nanti kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa setan itu lari menjauh dari suara adzan, tidak mau mendengar suara adzan? Dikarenakan setan tidak mau menjadi saksi ketika di hari akhir nanti. Karena setiap yang mendengar suara adzan di hari akhir akan jadi saksi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita menyatakan tidaklah suara adzan yang keras dari yang memandangkan adzan didengar baik oleh jin, oleh manusia dan segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari akhir nanti. Hadis ini sahih. Nah, maka setan itu kemudian lari menjauh dari suara adzan, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk dia menghindar, dia tidak mau menjadi saksi di hari akhir. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, kapan disyariatkan mengumandangkan adzan? Tentunya sudah dimaklumi, ya, sebagaimana sudah kita ketahui, adzan dikumandangkan ketika masuk sholat 5 waktu. Ya, masuk waktu sholat 5 waktu. Demikian juga terkait dengan adzan ya pada sholat di hari Jumat. Demikian juga menurut sebagian ulama adalah adzan dikumandangkan ketika bayi baru lahir. Ya, dikumandangkan adzan di sebelah kanan, dikumandangkan iqamah di sebelah kiri, walaupun terjadi perdebatan di antara para ulama terkait dengan status hadisnya apakah valid atau tidak. Yang satu mengatakan dhaif, ya lemah. Yang kemudian yang kedua adalah yang menyatakan hadisnya adalah hasan, ya, hasan li ghairi, dalam arti lemah tapi bisa naik menjadi kemudian baik, ya, karena ada jalur yang lain, dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di antaranya. Ya, demikian juga dengan para ulama yang lain. Yang kemudian syariat adzan atau kumandang adzan itu juga dianjurkan adalah ketika berhadapan dengan ada jin yang khusus kemudian bisa menyesatkan manusia, yang disebut dengan ghailan. Ya, misal dalam hadis disebutkan idza taghawwalatil ghailan fanadu bil adzan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi menyatakan jika jin ghailan itu mengganggu, ya, misal ada seorang di hutan, di gunung gitu ya, dia nyasar, dia tersesat. Dikiranya jalan, ternyata jurang. Maka Nabi mengatakan fanadu bil adzan, maka hendaklah kumandangkan adzan. Juga sama. Hadis ini ada khilaf, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ya, tetapi ada ulama yang lain yang mengatakan hadis ini bisa diamalkan, ya, sehingga ketika kemudian bertemu dengan ghailan tadi, seseorang kemudian tersesat, maka hendaknya dikumandangkan adzan. Jadi jelas hadirin sekalian bahwasanya yang namanya setan itu dia
ya lari terkentut-kentut ketika mendengarkan adzan, dan ini diantara fungsi atau salah satu daripada fungsi adzan itu adalah menjadikan setan kemudian takut dan menjadikan setan kemudian lari menghindar dari suara adzan tersebut. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya, dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.